Nah, di sini kalau misalkan kita bicara peluang terkait tentang untuk TMT yang sampai dengan 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, sebelumnya tertanggal 7 Maret 2022 Kemdikbudristek baru saja mengeluarkan surat edaran terkait tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan. Nah, di sini kalau misalkan kita cermati intisari dari surat edaran ini adalah telah diumumkan, yaitu siapa saja yang dinyatakan lulus ya seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022. Tentu saja saat ini kita sedang menantikan ya, kapankah kita untuk bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik, serta kapankah kita bisa install aplikasi dan juga uji coba, serta kapan kira-kira untuk jadwal seleksi akademik kita yang mana untuk tahun ini nanti secara daring berbasis domisili. Sambil kita menunggu informasi lebih lanjut terkait tentang pelaksanaan seleksi akademik dan juga rangkaiannya, pada video ini kita akan berbagi informasi dan marilah kita renungkan bersama. Ada hal yang lebih penting ya teman-teman, daripada kita menunggu jadwal seleksi akademik. Kita harus selalu pantau akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini kita harus mengetahui kira-kira terkait tentang penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan dari rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 didapatkan fakta sebagai berikut. Yang mana untuk masing-masing provinsi adalah sudah ada pembagiannya, namun nanti untuk penentu kelulusan di seleksi akademik itulah nanti diberlakukan kuota secara nasional. Nah, di sini kita bisa mengambil intisari dari pengumuman, yaitu untuk yang TMT sampai dengan 2015 inilah yang lulus seleksi administrasi sebanyak 326.462, sedangkan untuk TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 ini ada sebanyak 65.068 orang. Nah, sehingga jumlah totalnya ini adalah 391.530. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa di PPG tahun 2022 di sini sudah dibagi yang namanya kuota. Yang mana untuk yang angkatan TMT sampai dengan 2015 ini adalah ada 40.000, serta untuk yang dalam jabatan yang TMT sampai dengan 1 Januari 2015 ini hanya 36.000. Kira-kira bagaimanakah analisanya dan seberapa besar peluang lulus kita, dan kira-kira untuk penentu kelulusan di seleksi akademik ini yang mana merupakan suatu penentu utama ya, supaya kita bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan membicarakan terkait tentang penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kini kita sudah bisa melihat ya untuk hasil rekapitulasi, hasil seleksi administrasi dan juga jadwal seleksi akademik. Meskipun sampai sekarang untuk jadwal seleksi akademik ini masih ditunda dikarenakan masih ada kendala ya dari Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan terkait tentang aktivasi akun dan juga menautkan akun SIM PKB dengan belajar.id. Nah, sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengumuman, dalam lampiran pengumuman tersebut, di sini disampaikan untuk total rekapitulasi dari yang lulus seleksi administrasi ya untuk masing-masing TMT ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sementara itu, di sini ada kuota teman-teman, yaitu untuk kuota TMT di bawah 2015 ini adalah sebanyak 40.000 orang. Selanjutnya untuk kuota yang TMT sampai dengan 2019 ada sebanyak 36.000 orang. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita bisa melihat situasi yang ada teman-teman. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kalau misalkan kita bandingkan ya teman-teman, kalau misalkan kita membicarakan yang namanya peluang lulus, ini kan secara matematis ini juga kita bisa prediksi dengan cara yang seperti ini. Nah, misalkan saja untuk yang pertama ini adalah untuk kuota. Untuk kuota TMT sampai 2015 ini adalah sebanyak 40.000 peserta. Ini adalah kuotanya. Kuota untuk TMT ini. Nah, di sini nanti tidak bisa dicampur ya teman. Untuk TMT yang 2015 tidak bisa dicampur dengan TMT yang 2019.
Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk masa pendidikan, masa PPG, masa pendidikan profesi guru ini tidak sama ya. Karena kalau misalkan yang TMT 2015 ini nanti hanya 3 bulan, sementara itu untuk yang TMT 2016 sampai 2019 ini adalah nanti berlangsung selama 6 bulan. Jadi di sini nanti menurut saya ini tidak akan bisa disamakan ya. Jadi nanti masih ada proporsi masing-masing. Nah, sekarang coba kita cek lagi teman-teman. Misalkan saja untuk TMT yang sampai 2015, di sini untuk kuotanya ini ada 40.000 peserta kuotanya teman-teman. Selanjutnya untuk yang lulus seleksi administrasi, nah lulus seleksi administrasi untuk teman-teman yang TMT seperti ini adalah ada 326.462. Nah, sehingga di sini kita kalau misalkan melihat akun SIMPKB, kita sudah dinyatakan Anda lulus seleksi administrasi, kita tidak perlu untuk bersenang dulu teman, dikarenakan perjuangan kita ini masih panjang ya, yang mana nanti kita masih menghadapi seleksi akademik. Nah, di sini kalau misalkan kita bicara peluang terkait tentang untuk TMT yang sampai dengan 2015 dengan kuota yang diberikan adalah 40.000 dan yang lulus seleksi administrasi nanti pasti akan bisa mengikuti untuk seleksi akademik adalah ada sekian ini. Sehingga di sini kalau misalkan kita hitung secara kasar ini adalah nanti ini menjadi sekitar yaitu 1:8 teman-teman. Nah, sekian ini. Jadi nanti dari 8 peserta ini nanti yang lolos ini adalah 1. Nah, jadi kita ini harus bersaing dengan 8 orang yang lain teman-teman. Oke, di sini kita sampai sini dulu. Nah, selanjutnya terkait untuk yang TMT sampai dengan 2019 dengan kuota yang diberikan adalah 36.000 dan di sini untuk yang lulus seleksi administrasi ada sekian ini, maka di sini peluangnya ini adalah lebih besar teman-teman. Dikarenakan apa? Di sini perkiraannya ini adalah hanya 1:2 saja ya. Sehingga di sini untuk memperebutkan satu kursi PPG ini adalah nanti kita harus bersaing itu hanya dengan 2 peserta. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini ini adalah kita membuat analisa terkait tentang untuk peluang kita ini adalah belum besar teman-teman. Jadi kita harus memiliki daya dan upaya terkait tentang bagaimanakah supaya nanti kita bisa lulus ya dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya terkait tentang penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 ini tentunya nanti erat kaitannya dengan upaya dan juga usaha yang harus kita lakukan sejak dari sekarang. Yang mana di sini kalau misalkan kita melihat untuk jadwal seleksi akademik ini ternyata masih ditunda, ini kita bisa mengambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya ini adalah kita masih punya banyak waktu ya, yaitu untuk belajar. Untuk belajar berjuang supaya nanti kita bisa lulus ya dalam PPG di tahun ini, khususnya pada tahap seleksi akademik. Nah, di sini kita rangkum teman-teman untuk penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 yang mana nanti akan kita berikan penjelasannya secara rinci. Yang pertama kita harus lulus passing grade teman-teman. Jadi kalau misalkan di tahun sebelumnya untuk passing grade itu adalah ada kemarin tuh 55 ya. Kalau saya lihat pada PPG Kemdikbud dan juga PPG Kemenak itu adalah sama, yaitu 55. Namun demikian, meskipun di sini kita harus lulus passing grade untuk bisa berangkat PPG tahun 2022 ini, kita jangan hanya puas dengan nilai passing grade yang kita dapatkan saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti akan dilakukan perankingan teman-teman. Nah, jadi dilakukan perankingan dari seluruh peserta kuota nasional ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dari pidato Direktur PPG beberapa saat lalu tidak ada yang namanya kuota untuk per daerah, adanya kuota nasional. Jadi akan di-ranking siapa yang dapat nilai tertinggi itu yang akan berangkat terlebih dahulu. Namun ada kelebihan teman-teman yang mungkin lulus passing grade namun belum berangkat, untuk tahun berikutnya nanti bisa langsung melanjutkan untuk konfirmasi kesediaan dan juga lapor diri. Yang pertama adalah lulus passing grade. Kemudian untuk yang kedua, ini kita harus masuk dalam skala prioritas teman-teman. Nah, ini kemudian berikutnya yang paling penting ini adalah doa dan usaha. Ini adalah merupakan akar dari segala akar suatu usaha yang kita lakukan. Inilah kita berdoa ya teman-teman. Dikarenakan sampai saat ini belum ada Permendikbud yang baru yang terbit yang mengatur terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Di sini kita masih mengacu pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020
tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ya, karena di sini kalau misalkan kita lihat pada pasal 10, khususnya di sini pada bagian ayat 3 poin B, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk seleksi kemampuan akademik yang dimaksud pada huruf A tersebut, ini adalah nanti yang harus kita pelajari. Yang pertama, ini adalah tes materi profesional. Yang dimaksud dengan tes materi profesional itu disesuaikan dengan bidang studi PPG yang akan kita ikuti, teman-teman. Dan yang kedua, ini adalah tes materi pedagogik ya. Nah, ini adalah untuk materi pedagogik. Ini nanti akan diberlakukan juga tesnya untuk seluruh mapel PPG. Nah, selanjutnya di sini kita juga harus menguasai yaitu tes potensi akademik, teman-teman. Nah, semua itu nanti adalah berbasis dengan komputer. Termasuk juga untuk tes wawancara itu juga menggunakan komputer ya. Nah, meskipun nanti akan dilakukan secara daring berbasis domisili. Jadi salah satu usaha kita ini adalah kita mumpung masih banyak waktu, kita harus belajar ya terkait tentang materi-materi yang nanti akan diujikan ini. Dan selanjutnya, untuk jika kita sudah mengikuti semua prosedur dengan benar dan juga usaha dengan maksimal, maka untuk hasil akhirnya ini tertera pada pasal 12. Yang ini disampaikan bahwa dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi kemampuan akademik, yang dimaksud dengan lulus seleksi akademik ini adalah teman-teman bisa lulus passing grade ya. Ini adalah melebihi kuota yang ditetapkan, dikarenakan untuk saat ini kuotanya itu kan lebih sedikit ya daripada yang terjaring lulus seleksi administrasi. Maka di sini Direktur Jenderal PPG itu berwenang untuk menentukan kira-kira untuk prioritasnya itu siapa saja yang harus didahulukan. Nah, untuk penentuan prioritas itu nanti didasarkan yang pertama, urutannya ini adalah masa kerja yang dimiliki. Yang kedua, ini adalah berdasarkan pada usia, kemudian urutan tahun lulus seleksi administrasi, dan juga letak geografis serta perolehan nilai yang didapatkan. Jadi kita marilah penundaan ini kita sikapi dengan positif, yaitu berusaha dengan baik-baiknya dengan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Yaitu belajar dengan rajin. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.